ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nurhaqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kehidupan, untuk menyadari tentang siapa diri kita dan siapa diri Allah, siapa Muhammad, ya. Bahkan setiap hari adalah Allah terus ajarkan kepada kita adalah untuk mengenali diri, untuk mengenali Allah. Pada malam hari ini Abah membuat judul dari pertanyaan sahabat, tapi Abah gabungkan. Ada bertanya tentang ikhlas, mukhlis, mukhlas, muhsin, dan juga tentang suratul Fatihah pada diri, ya. Sahabat, hidup adalah merupakan sebuah proses perjalanan dari Allah untuk kembali kepada Allah. Setiap hari kita diajarkan dengan menyaksikan adalah fi'il Allah, ya, asma Allah, sifat Allah, dan juga sir Allah, ya, pada diri kita, dan menyaksikan Rasulullah nyata pada sifatnya, pada namanya, pada perbuatannya. Maka kehidupan ini hanya tentang Allah dan Muhammad sesungguhnya. Nah, itulah, maka bicara tentang ikhlas juga adalah sama. Apa itu ikhlas? Apa itu mukhlis? Dan apa itu mukhlas, ya? Mukhlis adalah merupakan isim fa'il, adalah dari kata akhlaso, yukhlisu, ikhlasan, ya. Artinya kalau orang yang sudah ikhlas disebut mukhlisun, ya. Jadi ada lillah, ada billah, ada ma'allah, ya. Jadi mukhlis dari kata khalaso adalah bersih, ya. Maka orang yang mukhlis itu adalah orang yang sedang membersihkan diri, yang sedang bertoharoh untuk menuju kepada ikhlas. Dan mukhlas adalah orang yang sudah orang mukhlis yang sudah sampai kepada derajat ikhlas yang sesungguhnya.
Adapun ciri ikhlas adalah orang yang ikhlas itu bukan lillah, bukan lillah, bukan billah, tetapi yang disebut ikhlas itu sampai pada derajat la haula wala quwata. Orang yang sudah sampai pada derajat la haula wala quwata, maka segala urusannya diurus oleh Allah, ya sahabat. Oleh uripmu, oleh hidupmu lah yang akan mengatur dirimu dari semua. Maka inilah proses belajar kepada kita. Maka untuk sampai kepada derajat ikhlas, maka sesungguhnya diawali dari surat Al-Fatihah. Maka sinkronkan diri kita adalah tubuh kita Al-Quranul Qadim, ya, yang harus kita baca. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau telah meneliti siapa dirimu, apa batang tubuhmu, apa hatimu, apa ruhmu, dan apa sirmu, tadi semua. Maka di situ ada puji yang untuk tubuh adalah dengan dzikir la ilaha illallah disebut syariat. Dzikir syariat adalah puji pada tubuh. Dzikir thariqat adalah puji pada hati. Dzikir hakikat adalah puji adalah pada ruh, ya. Adapun puji pada syir adalah merupakan ma'rifat, adalah. Maka zikirnya dari la ilaha illallah, ya, Allah Allah, kemudian hu dari semua. Maka Abah suka ajarkan mandinya adalah pada saat kita mandi diguyurkan la ilaha illallah, ya Allah sucikan jasadku. Karena jasad kita inilah bukti fiilnya Allah. Disebut syariat. Jadi syariat itu, zikir syariat adalah zikir yang diucapkan atau diperbuat oleh tubuh ini untuk menyaksikan adalah fiilnya Allah pada tubuh Muhammad tadi semua. Maka pahami antara Adam, ya, Muhammad dan Allah. Dan inilah yang harus kita pahami. Maka insan, nur Muhammad, nurullah, sahabat. Maka perjalanan dari surat Al-Fatihah, ya, kemudian memahami hakikat surat Al-Fatihah, nanti kita akan bahas saling memuji antara Allah dan Muhammad dalam surat Al-Fatihah adalah antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah antara diri dohir dan diri batin, ya. Maka kita akan mengerti sesungguhnya adalah surat Al-Fatihah adalah tubuh kita. Maka tidak akan dikatakan ikhlas sebelum surat Al-Fatihah itu ditempatkan pada tubuh. Karena di penghujungnya di Al-Quran, ya, setelah berjalan dari surat Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah, masuk surat An-Nisa, Ali Imran, masuk surat An-Nisa, masuk surat Al-Ma'idah, adalah menjelaskan sampai nanti adalah di penghujungnya adalah 3 surat yang merupakan yang diawali dengan kul. Maka ada satu surat yang disebut Al-Ikhlas, adalah surat yang tidak ada kata ikhlas. Karena kata ikhlas adalah berarti sudah mati dirimu. Jadi ciri orang ikhlas adalah tidak suka dipuji, ya. Orang ikhlas tidak berambisi menjadi apapun, ya. Karena dia adalah sudah menjadi isi maf'ul, dia sudah menjadi abid, dia sudah menjadi wayang, sudah berada pada la haula wala quwata. Karena dia berada pada posisi itulah, sahabat, dia akan mendapatkan full kebahagiaan dalam hidupnya. Dia sudah dijamin, dia tidak susah lagi, ya. Bahkan berulang-ulang kehidupan pun dia akan semakin senang, makin senang, semakin senang, semakin senang. Kalau manusia yang belum selesai bisa dalam periode ini senang, tapi periode yang berikutnya adalah susah dari semua, ya.
karena dia masih bersifat makhluk, masih tagoyur dari semua, antara baik dan buruk, antara untung dan rugi, antara kehidupan ini surga, tapi orang yang sudah al-mutu qabla antamutu, yang sudah betul-betul sempurna adalah tawakalnya pada Allah, maka itulah yang disebut surga. Setiap kehidupan itu adalah surga kepada dia. Kehidupannya adalah akan menjadikan kepada tubuhnya adalah banyak hiburan, kepada hatinya banyak kesenangan, kepada ruhnya penuh kedamaian, kepada sirnya dia akan mampu merasakan rasanya Tuhan, dohir maupun batin. Itulah sebenar-benarnya daripada tujuan hidup, sahabat. Maka itulah kenapa dalam semua kitab diajarkan tentang toharoh, bersuci, ya. Kitab Safina, Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, Ihya Ulumuddin, walaupun toharoh secara tasawuf adalah tetap ada yang dibahas adalah toharoh dari semua, ya. Toharoh dari syirik jali, toharoh dari syirik khafi, toharoh dari syirik syir. Dan untuk toharoh harus mengenali siapa Adam, siapa Muhammad, dan siapa Allah. Mana ayyan kharziyah adalah merupakan cangkang dari tubuh Adam, dan mana ayyan sabitoh yang merupakan hakikat ruh pada diri kita. Maka orang yang sudah sampai pada qul huwallahu ahad, dia tidak peduli dipuji atau dihina, karena dia sudah bebas daripada Ya'juj wa Ma'juj, sudah bebas dari dukhon, sudah bebas dari sifat dajjal, hanya memilih satu saja yang dia sukai. Maka sudah muncullah dia adalah Al-Mahdi pada dirinya. Bahkan sudah lahir ya Isa pada dirinya, sifat penyayang, di semua penyabar. Maka sifat Yahya, sifat Isa, muncullah sifat Yusuf yang siap berkorban. Muncullah sifat Idris yang selalu mengambil pelajaran darosa dari setiap kehidupan. Dari susah diambil pelajaran, dari senang, karena al-kaunu kulluhu, al-akwanu adalah dohiruha, adalah girotun. Dia sudah mampu, kaun ini semuanya adalah merupakan dohirnya adalah girotun, tipuan. Dia sudah mengerti segala isi alam ini hanyalah tempat tagoyur, dan dia sudah tidak tertipu. Karena kehidupan, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, hanyalah tipuan. Maka itulah dalam kehidupan, mana yang baik ternyata buruk, mana yang buruk ternyata baik, jadi semua, ya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi orang yang sudah sampai derajat ikhlas atau mukhlis adalah orang yang sedang belajar untuk ikhlas. Mukhlas adalah orang yang sudah ikhlas, sudah sampai kepada derajat dia sudah tadi sampai kepada qul huwallahu ahad. Maka dia sudah memandang syuhdul kasroh bil wahdah. Dunia ini sudah indah di matanya. Dia sudah bebas daripada penyakit kulit, dia sudah bebas dari kebutaan mata hati. Seperti Yakub, dia sudah bebas dari penjara. Sebagaimana Yusuf, ya, dia juga sudah bebas seperti Yunus keluar dari perut ikan. Dia pun sudah bebas seperti Ashabul Kahfi keluar dari guha jiwanya, tubuhnya yang mengurung jiwanya. Dia pun sudah bebas dari terbakarnya Ibrahim, ya. Dia pun terbebas daripada banjirnya yang terjadi pada Nabi Nuh. Tidak lagi banjir, ya sahabat. Dia sudah ngerti hakikat mada, madi, mani, manikam pada dirinya. Maka ada puji pada tubuhnya, ada puji pada hatinya, ada puji pada ruhnya, ada puji pada sirnya. Maka zikirnya adalah sudah berpindah. Zikir syariat
dengan la ilaha illallah adalah untuk menyaksikan perbuatan tubuh merupakan perbuatan Muhammad. Bukan dirimu, tapi perbuatan fiilnya Muhammad. Adapun hatimu adalah sesungguhnya adalah sebenar-benarnya adalah nama Muhammad. Adapun ruhmu adalah sesungguhnya sifat daripada Muhammad. Adapun sirmu adalah merupakan wujud daripada Muhammad itu sendiri, ya. Maka orang yang sudah sampai kepada Muhammad, maka indah hidupnya, bahagia jasadnya, bahagia ruhnya, tubuhnya sudah menjadi masjid, ya, imannya sudah jadi mukmin, Islamnya sudah jadi muslim, muhsin ihsannya sudah jadi muhsin. Itulah mukhlis, ikhlas yang sudah jadi mukhlas tadi semua. Dan Allah sudah mengatakan pada saat ayat surat Al-Hijr ayat 40, pada saat waid qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ughwiyanahum ajmain illa ibadaka, kecuali hambamu al-mukhlasin yang sudah mukhlas. Mukhlas berarti orang yang sudah sampai pada qul huwallahu ahad. Di mata dia semuanya sudah indah. Nggak ada lagi Hindu, nggak ada lagi Buddha, nggak ada lagi Katolik. Semuanya sudah dipandang adalah sudah Allah semuanya. Segala makhluk yang dohir hanya merupakan wujudnya Muhammad. Adapun perbuatannya fiilnya Muhammad. Sifatnya adalah merupakan sifatnya Muhammad. Adapun namanya Muhammad, sahabat. Maka inilah yang harus kita pahami tentang perjalanan keilmuan kita. Maka ilmu manusia adalah memiliki setidaknya adalah 7 tingkatan. Ada ilmu birriwayah. Nah, inilah ilmu yang sebetulnya sekarang ini kebanyakan para kiai-kiai pondok semua ada baru sampai pada ilmu birriwayah. Hanya meriwayatkan, hanya ilmu katanya, kata ini, kata pulan, kamakola, kila, tapi dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan tidak ada perbuatan. Beda lagi dengan ilmu bidiroyah, ilmu yang diambil untuk perbuatan. Bukan hanya mengambil resep, tapi dia memasak. Bagaimana dia memasak sayur sop yang enak. Dan disitulah butuh proses waktu. Bagaimana menjadikan diri kita adalah merupakan tubuh yang takhalaqu bi ahlakillah. Supaya tidak bid'ah dengan tubuh ini. Karena sifat Allah itu 99 tidak boleh ditambah dengan sifat apapun. Allah tidak punya kebencian. Allah tidak ada asma benci. Allah tidak ada asma dengki. Allah tidak ada asma dendam. Allah tidak ada asma. Allah itu indah semuanya. Maka orang yang sudah sampai pada derajat mukhlas, artinya sudah sampai kepada mukhlis, yang sudah menemukan titik ikhlas, yang sudah qul huwallahu ahad, Allahus samad, sudah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia sudah menemukan merah dalima pada dirinya. Karena dia pada tubuhnya sudah menjadi alhamdu. Alif pada kepalanya, ha pada dadanya, mim pada udelnya, dal pada kakinya. Segalanya, semua puji dia seluruhnya adalah seluruh puji sudah milik Allah. Ilmunya sudah naik, ilmu bil khasyah, bil minnah, bil mukasyafah, bil waslah, akhirnya pada ilmu bil musyahadah. Dan dia sudah menyaksikan. Zikirnya sudah pindah dari ma'agoflatin kepada yakdotin, ma'ahudurin, masuk ma'agoibatin. Kemudian masuk pada musyahadah. Nah inilah, maka tingkatannya sudah sampai kepada musyahadah, penyaksian. Dia sudah bersahadat dengan sebenarnya sahadat.
Sebenar-benarnya segala yang zahir inilah Muhammad. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang hidup di segala yang hidup kecuali Allah. Dan wasyhadu anna Muhammad, dan aku telah kata yang hidup, dan aku telah mengutus segala yang maujud adalah yang wujud dalam adalah Muhammad sebagai utusanku, sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pada segala isi alam, pada diri di luar diri hanya menyaksikan la ilaha illallah, batinnya segala sesuatu Muhammadur Rasulullah, dohirnya segala sesuatu. Kamu sudah merdeka, maka kamu akan dijamin oleh dia, oleh dijamin kenikmatan jannatul ma'wa pada ruh jismanimu. Kau akan dijamin untuk hatimu ketenangan, kedamaian. Ada semua tenang yang luar biasa. Tenang, tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi ketakutan. Dan itulah seharusnya kalian sudah menikmatinya di sini. Sebetulnya ya. Nah inilah sahabat, maka disebut zikir. Tadi semua zikir itu zakar yadkur dikron, itu ingat ya. Tetapi ingat itu adalah hanya terjadi pada orang yang sudah kenal. Dan orang yang kenal itu wajib liko. Maka disinilah sesungguhnya adalah bagaimana mengenali Allah dengan mengenali diri. Untuk liko dengan Allah. Supaya bisa ingat kepada Allah. Ingat apanya? Ingat kepada Allah bukan ingat kepada alif lam lam ha. Bukan ingat pada Rasulullah, salawat itu kepada mim ha mim dal. Adalah hanya tentang salawat tentang tubuhmu. Dan dzikir adalah tentang hatimu, tentang ruhmu. Maka disitulah ada zikir at-taqoh yang Abah gabungkan di sini adalah berzikir la ilaha illallah 70.000 diberjamaahkan, dan zikir salawat nariyah adalah 4.444 disalawatkan, supaya zahiran wa batinan antara abid wal ma'bud wahid. Siapa ma'bud? Ruhmu. Siapa abid? Tubuhmu. Siapa dalang? Ruhmu, hidupmu. Siapa adalah wayang? Adalah tubuhmu. Maka sekarang engkau ruh sudah menjadi imam kepada tubuhmu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya ada rijal, adalah ruhmu, adalah imam kepada jasadmu. Tadi semua. Maka manusia yang sudah di situ akan bahagia. Beda dengan jasad imam kepada ruhmu. Maka jasad akan menderita dan ruh pun akan menderita, sahabat. Ya. Maka inilah yang harus kita pahami tentang dalam hadis kursi Allah berfirman, ana inda dhonni abdi bih. Ya. Siapa ana adalah ma'bud. Adalah abdi bi, siapa adalah hamba, adalah Muhammad. Tadi semua. Dikatakan kala ana abdun ma rabbi. Jika aku hamba, mana Tuhanku? Kala ana rabbun ma abdi. Tapi kalau aku Tuhan, mana hambaku? Ada abid, ada ma'bud. Ada setrum, ada bohlam. Ada manis, ada gula. Ada la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Maka disitulah ada bersaksi. Siapa yang bersaksi? Muhammad. Siapa yang disaksikan? Allah. Siapa yang menyaksikan? Adam. Nah itulah tentang Adam, Allah, Muhammad, ihsan, insan. Tadi semua ya. Adam. Tadi semua. Maka disinilah pelajaran yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Maka ada rukun 13 dalam tubuh kita adalah juga berkaitan dengan surat Al-Fatihah sesungguhnya.
Misalnya dalam rukun kolbi dibiat niat dan tarzib, sedangkan rukun kauli ada 5 perkara: takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, salawat, salam. Ya. Sedangkan rukun fi'li ada 6 perkara: berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan luar sujud, duduk tahiyat. Maka inilah sesungguhnya adalah pelajaran kepada kita. Maka juga di dalam rukun takbiratul ihram ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ya. Siapa yang qasad? Ya Allah. Adalah merupakan sumber asal, adalah merupakan nyawa pada Muhammad. Ada di alam ahadiyah. Siapa ta'arud? Adalah alam wahdah. Hati kepada Muhammad. Di situ siapa yang Adam yang menyaksikan adalah tubuh pada Muhammad, adalah merupakan wahdaniyah zahir atau ta'yin, sahabat. Maka disitulah betul-betul mengenali diri kita yang sejati. Kita akan akan menyaksikan dengan, maka itulah tubuh kita adalah suratul Fatihah. Maka tubuh kita terbagi menjadi 7 bagian. Adalah kepala, ya, ada kepalamu, ya, ada tangan kanan kirimu, ada dadamu, ada punggungmu, ada perutmu, dan juga ada kaki kanan dan kaki kiri. Ya, nah inilah suratul Fatihah. Bismillah adalah ada di keningmu. Alhamdulillah ada di nafasmu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim ada di jantungmu. Maka disinilah sesungguhnya adalah jantung adalah merupakan tempat rumah Allah, tempat nufus yang akan tersambung kepada nafas, anfas yang akan dikontrol oleh nafas saraf. Nah, saraf inilah sesungguhnya yang akan menjadikan ada gelombang theta, gelombang alfa, gelombang-gelombang itu. Maka Abah ajarkan pada saat kalian ingin kholwat, maka gunakanlah pada saat gelombang theta itu sedang damai. Kapan itu? Biasanya sebelum tidur, jam 11, jam 12. Maka itulah kenapa ada mandi, pada para aulia itu mandi pergantian waktu. Atau jam 11, jam 12 malam itu jangan kamu takut masuk angin. Karena disitulah sesungguhnya ada awal pensucian dari semua. Maka bisa mandi lagi nanti adalah antara jam 2 sampai jam 4. Maka disitu engkau kholwat, siapkan waktu 2 menit, 5 menit. Diamlah, tekuk lidah ke atas. Nggak usah bicara apa-apa. Biarkan dia bicara pada dirinya. Dia tahu untuk kebutuhan si Adam. Tapi siapa yang kholwat itu? Muhammad. Dia saling memandang munajat antara Muhammad dan Allah. Antara ruh, sifat dan zat. Antara gula dan manis. Ini semua. Ya. Inilah yang kebiasaan yang harian untuk meningkatkan kesadaran. Ada alam theta, gelombang theta. Maka disitulah sebetulnya adalah waktu yang paling baik adalah karena ana inda dzanni abdi bih, karena aku tergantung hambaku. Siapa hambaku? Ya tubuhmu itu Muhammad. Maka apapun yang kau sangkakan, hei Muhammad, hambaku, gitu. Aku ikutin engkau. Nah itulah sahabat. Kalau engkau sudah bertubuhkan Muhammad, maka itulah ada kematian orang syariat itu hancur karena dia tidak bertubuhkan Muhammad. Matinya orang thariqat itu mengering tubuhnya karena tidak sempurna mengembalikan Muhammad. Kematian orang hakikat itu utuh jasadnya, dan kematian orang ma'rifat itu adalah dia akan moksa. Nur kembali pada nurun ala nurin. Tadi semua jadi berdasarkan hukum Einstein, EMC kuadrat,
Maka pada saat energi, di mana materi dikalikan, tubuh kita adalah materi, dikalikan 2 kali cahaya, adalah nurun ala nurin, maka disitulah akan muncul kepada dirimu adalah di dunia ini sudah kebahagiaan. Kau tubuhmu menjadi energi positif. Tubuhmu menjadi energi daripada segala pintu, berbagai pintu rezeki. Dan tubuhmu sudah menjadi pintu kasih sayang. Maka setiap makhluk akan menatapmu dengan penuh kasih sayang. Dan semua alam kau berjalan di atas tanah. Tanah pun menyambutmu dengan kasih sayang. Maka segala alam ini adalah merahmatimu. Maka kemanapun kau melangkah kemudahan. Karena mereka selalu berdoa untukmu. Para malaikat selalu berdoa untukmu. Karena engkau adalah sudah menjadikan rahmatan lil alamin. Karena engkau sudah bertubuhkan Muhammad. Namamu adalah nama Muhammad. Adapun ruhmu sifat kepada Muhammad. Adapun ruh atau tubuhmu adalah af'al pada Muhammad. Maka mengingat tubuhmu sama engkau mengingat pada perbuatan Muhammad. Pada saat mengingat hatimu namamu, engkau sebetulnya mengingat nama Muhammad. Dan pada saat engkau mengingat adalah ruhmu, sesungguhnya engkau sudah melihat sifat kepada Muhammad. Dan pada saat kau menyadari sirmu, engkau sudah berwujudkan Muhammad. Sahabat, pada saat engkau berwujudkan Muhammad, maka kata Allah, Ana inda dhonni abdi bih, karena aku tergantung apa yang kau katakan, hai Muhammad. Maka pada waktu itu jadikan tubuh Muhammad, biarkan adamnya dimatikan, lidahnya ditekuk, giginya dirapatkan, silahkan kau katakan. Karena Allah akan mendengarkan kata Muhammad tadi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Sekarang kau sudah jadi wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Itulah. Kun salli ala Muhammad. Semuanya akan tunduk pada Muhammad. Tadi semua ya. Karena Muhammad adalah wujudullah. Maka di dunia ini menjadi halal kepadamu segalanya. Maka engkau di situ di penghujungnya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tuh, kau sudah menjadi raja, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kau sudah bebas lagi dari bisikan-bisikan pikiran-pikiran yang selalu bergelayut di pikiranmu tentang masa lalu, masa depan, masa kini. Akhirnya engkau merdeka di situ, sahabat ya. Itulah kenikmatan kebahagiaan. Maka dalam suratul Fatihah yang sudah Abah ajarkan pada kalian adalah pahami adalah di manakah setelah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ada pada perutmu dan di bawah perutmu. Dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah merupakan 2 tanganmu. Ihdinas siratal mustaqim adalah penglihatan, 2 penglihatanmu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah pendengaranmu itu sendiri. Maka pahami ya tentang ini semua. Maka disinilah ada Jabur, ada Toret, ada Injil. Lihat dalam buku Abah. Nah, ini adalah buku yang sudah Abah tidak menjual buku, Abah hanya minta penggantian. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah dicetak beberapa ratus eksemplar ya. Di sini Abah banyak ya. Ini tidak Abah maaf ya, Abah bukan sedang promosi buku. Cuma kepada yang sudah ini kemarin permintaan, jadi ini adalah merupakan edisi yang keempat ya. Ada bagian yang Abah kurangi, tadinya 700 halaman, sekarang 400 halaman kurang. Karena ada gambar-gambar yang nggak penting Abah kurangi.
ya. Insya Allah di sini judulnya adalah Asraul Umur, ya. Kemudian wa akhbarul guyub, ya, adalah berita-berita dari alam goib. Tadi semua hanya berita yang dari alam goib, hanya mereka yang sudah menyaksikan, ya, bukan katanya, ya. Semuanya adalah penyaksian karena tubuhnya sudah jadi Fatihah. Maka tadi setelah kul huwallahu ahad, maka dia akan mengatakan kul a'udzu birabbil falaq. Masuklah kepada kul a'udzu birabbin nas. Maka di dunia ini kau jadi raja manusia, ya. Ya, buat teman-teman Thailand, insya Allah Abah berangkat tanggal 2 ke Thailand, ya. Nanti barangkali yang teman dari Patani, ya, kalau mau gabung, karena Abah tidak akan nyebrang ke sana karena dengar-dengar perbatasan dengan Kamboja ada masalah. Abah tidak lama, cuma 2 hari saja di Bangkok, ya. Berangkat tanggal 3 hari Minggu, insya Allah kembali hari Rabu, ya, tanggal 5. Jadi kalau ingin ketemu Abah, insya Allah boleh malamnya, karena siangnya Abah ada kegiatan. Ya, jadi tanggal buat teman-teman dari daerah Patani, apa namanya, siapa, Pak Arif, ya, Ihwan yang dari Patani Thailand, dan juga dari dan teman-teman sahabat adalah tenaga kerja Indonesia yang di Thailand, ya, bisa bertemu Abah nanti, insya Allah nanti di live sebelum berangkat, karena Abah belum pasti tentang di mana tinggalnya. Mungkin malam pertama adalah di apa namanya Hotel Century, ya, tapi nanti kedua katanya akan pindah karena ada kegiatan yang di sana. Nanti Abah kasih kabar dan tetap Abah akan live dari hotel, ya, pagi maupun malam. Karena Abah sudah berjanji, sudah apa namanya mewakafkan tubuh ini sampai ruh ini keluar adalah untuk belajar istiqomah apapun, ya, dimanapun, kapanpun, di negeri manapun, tadi semua akan selalu terus apa namanya, ya. Dan buat sahabat di daerah Australia, sabar, ya, menunggu giliran. Mas Rudi, ya, teman-teman yang alhamdulillah sudah sukses jadi apa namanya ahli-ahli peternakan, ya, domba-domba Australia dan sapi-sapi Australia dari semua. Abah juga sangat merindukan, tapi kembali waktu, ya, semua karena Abah juga belum masih punya hutang Kalimantan ini, tapi ternyata adalah Thailand lebih dahulu. Biarkan semuanya ngaguluyur lah, bahasa Sunda mah tadi semua, ya. Jadi itu, ya sahabat, jadi perjalanan dari Fatihah, ya, sampai kepada penghujungnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu sebetulnya perjalanan tadi semua. Kalau kau sudah menjadi malikin nas, ilahin nas, maka engkau sudah bahagia, udah selesai hidupmu itu tadi semua. Maka segalanya adalah kaulah penentu, malikin nas, kau kan jadi raja manusia, kaulah yang menentukan semua. Kun, kamu adalah kun Allah tadi semua, ya. Maka itulah Subhanul Qadir. Jin, malaikat, ya, binatang, tumbuhan ada gurunya, dan akulah guru dari semuanya, ya. Setiap hari semua. Maksudnya udah sampai derajat aku Allah, maka dia menjadi guru. Nah, maka kalau udah sampai aku Allah, maka tidak ada lagi yang haram kepada Allah. Jadi tapi harus dipahami oleh kalian hukumnya dari semua, ya. Karena dia sudah mengerti
kanallahu wala syai'amah wahwal ana alama alahikan. Dahulu Allah sendiri, sekarang pun tidak ada lagi yang lain. Dia adalah hanyalah jadi mazhar, jadilah ainullah, hakikatullah, wujudullah. Maka inilah ya yang harus diraih oleh kita. Maka dalam suratul Fatihah yang sudah ajarkan, kenapa dalam suratul Fatihah itu 7 ayat ya? Karena bicara tentang tubuhmu yang ada 7 bagian, yang dimana juga memiliki 7 latifah, ada 7 bagian dohir, adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat, dan juga 7 lapis nafsu dari semua, 7 tingkat kesadaran dari semua, juga ada pada diri kita semua, bahkan kitab yang 4, dan dari 3 mushaf ya, 7 ya, mushaf Adam, mushaf Ibrahim, dan juga adalah kepada mushaf yang turun pada Nabi Nuh, jumlahnya 100 mushaf. Tapi kemudian ada Jabur, di mana Jabur di mulutmu, di mana Toret ada. Jadi ngomong Jabur itu sebetulnya mulutmu, ngomongin Toret adalah telingamu, ngomongin Injil adalah matamu, ngomongin Al-Quran adalah hidupmu, nafas yang itulah. Maka sesungguhnya nafas inilah penentu semuanya. Karena nafaslah maka Injil ini, walaupun dia turun duluan, tapi inilah nafas Muhammad. Nah, di sini Isa, gitu. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka segalanya sahabat ada pada diri kita. Makanya semua yang ada pada tubuh kita ini malaikat. Kalau kalian ngerti tadi semua ya. Maka disitulah ada 7 latifah pada dirimu. Maka tubuh ini pun adalah harus dimi'rajkan dengan lapis langit yang 7 tadi semua ya. Dia secara tanajul datang dari 7 lapis langit, dan dia pun kembali secara tarki kembali lagi kepada melewati 7 lapis langit, 7 lapis kesadaran tadi semua ya. Adapun puncaknya adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Nah itulah kamu sudah jadi malikin nas, ilahin nas. Kamu sudah jadi raja manusia. Kamu sudah menjadi penentu apapun. Kan tadi al-abid wa al-insanu sirri wa ana sirrahu. Al-insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Maka sifatku tiada lain dari aku sendiri. Maka kunnya sifat, kunnya aku. Jadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nurhakullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Maka disitulah bikana maka nabi yakunu mayakunu pawujudul awal ini. Semuanya ada karena adanya Muhammad, dan segala yang belum ada akan ada karena adanya Muhammad. Siapa Muhammad itu? Diri kita sendiri. Maka disitulah kata dia, anak inda dhoni abdibi. Tergantung siapa yang ada pada dirimu. Adamkah ataukah Muhammad? Kalau sholatnya Adam, fawailul lil musallin. Kalau sholatnya Adam, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan. Hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah itulah kenapa Adam tidak bisa berdoa. Adam tidak bisa berzikir. Tadi semua. Maka zikir itu bukan zikir Adam. Bahkan bukan zikir Muhammad. Dan itulah diingatkan. Ya Muhammad. La yadkurullah illallah. Tiada yang bisa ingat kepada aku kecuali aku. Tiada yang bisa melihat diriku kecuali aku. Tadi katakan kepada Abu Bakar Asyir, ana arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kata Umar, ana ra'aitu rabbi bi rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku.
Tadi semua sahabat, ya. Aku berjalan pada Tuhanku dengan wujud Muhammad. Karena tadi harus lewat hambanya. Tadi semua. Inilah yang harus dibangun antara syariat dan hakikat. Syariat dan hakikat. Karena kalau nggak ada Muhammad, nggak ada manis. Kalau nggak ada gula, nggak ada manis. Kalau nggak ada api, nggak ada panas. Kalau nggak ada air, nggak ada es batu. Nggak ada es batu, nah itu. Jadi cuma harus kita mengerti, ternyata sebenar-benarnya gula adalah manis. Al insanu siri wa anna syirrahu. Wallahul batinul insan. Sebenar-benarnya manis itu batinnya gula. Dan wal insan dohirullah, dan gula sebenar-benarnya wujudnya manis tuh. Dan sebenar-benarnya tubuh ini adalah merupakan dohirnya Allah tuh. Dan sebenar-benarnya Allah adalah batinnya. Inilah wallahul batinul insan wal insan. Jangan ragu lagi. Ya, jangan ragu, jangan takut dengan ucapan orang-orang yang memberikan racun pada dirimu. Yang akan pulang itu dirimu. Yang harus wusul itu dirimu. Jangan kau terjebak dengan tadi. Maka tadi, kalau udah sampai pada derajat ikhlas, mukhlas, maka engkau tidak akan tergoda. Maka tadi kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Berkata iblis, ya Tuhanku, karena engkau sesatkan aku, la uzayyinana lahum fil ar, maka aku akan sesatkan manusia dengan aku buat dalam pandangannya itu dunia ini lebih indah dari Allah. Itulah kenapa banyak orang bersedih, karena dia menganggap persoalannya lebih besar daripada Allah. Itulah kenapa orang jadi sombong, karena dia pikir dia kaya, dia itu lebih kaya dari Allah. Tadi kenapa dia itu bersedih, menangis, karena dia menganggap Tuhannya itu kecil di hadapan dia. Padahal tidak ada. Maka pada saat kamu punya masalah, kata Abah, katakan, hei masalah, aku punya Allah yang lebih besar. Hei, katakan begitu. Ya. Jadi selalulah tempatkan Allah adalah, tetapi Allahnya jangan hayal. Tetapi adalah harus ketemu wujudnya. Karena nama Allah itu bukan Allah. Ingat itu. Alif lam lam ha itu bukan Allah. Atau kau sebut suara berbunyi Allah itu bukan Allah. Dari semua. Maka disitulah kita harus sampai adalah ketemu dengan dirinya. Maka dalam suratul Fatihah sahabat yang 7 ayat itu tadi, maka engkau akan bisa adalah lempar jumroh 7 lemparan pada tubuh dohirmu, 7 lemparan pada hatimu, jantungmu, 7 lemparan pada fuadmu. Maka tubuhmu adalah Hajar, sementara hatimu adalah Ibrahim, sementara fuadmu adalah Ismail. Maka disitulah engkau harus dimulai dari adalah sembelih Ismail pada bagian dalammu itu. Maka la ilaha illallah, la ilaha la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Sahabat, maka disinilah Ibrahim adalah jantungmu, kolbumu. Hajar adalah tubuhmu. Ya, harus dipahami. Ismail adalah, inilah rasa memiliki dari egomu itu tadi semua kepada tubuh itu. Jadi pahami secara syariat dan hakikatnya. Suratul Fatihah. Kalau tidak begitu, kamu tidak akan bisa berubah. Itulah maksud Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali dia merubah jiwanya. Jiwanya itu adalah ruh Allah. Tapi jiwa itu adalah ruh
yang sudah terpengaruh dengan adanya kemelekatan makhluk. Maka itulah si jiwa itu masih berada pada gonjang-ganjing alam. Maka namanya masih jiwa itu pasti selalu memiliki dua potensi. Dari wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sesungguhnya jiwa itu sedang, karena dia nggak ngerti. Al-aqwanu adalah dohiruha girrotun wa batinuha ibratun. Tetapi si jiwa selalu melihat adalah apa yang dilihat oleh matanya. Sementara si nafsu selalu melihat apa yang nampak dohirnya. Sementara si ruh akan melihat pelajaran batinnya. Maka yang satu melihat gulanya, yang satu melihat manisnya. Pahami itu sahabat. Dalam kehidupan. Nah inilah kunci kebahagiaan pada kita. Ya. Dan kunci kebahagiaan adalah satukan antara abid wal ma'bud. Adam dan Hawa. Maka segala rasa yang tumbuh pada dirimu adalah pelajaran dari dia. Maka disitulah yang harus kalian pahami. Ya. Bagaimana rasa dohir dan rasa batin. Makanya dalam segala apa yang pada saat digabungkan makanan pada saat kau sudah masuk, maka disitu kau merasakan nikmat dari rasa dohir. Demikian pula adalah pada saat kalian dengan pasanganmu azwajan tadi semua yang maka azwajan itu yang harus dibangun dengan rasa cinta. Rasa adalah rasa yang tidak boleh ada keterpaksaan dalam segala apapun. Maka kata Abah, hati-hati dalam hubungan rumah tangga kalian. Kayak sah menurut pandangan manusia, KUA, tapi hati-hati, jinah dalam pandangan Allah. Nah inilah yang harus dimengerti hukum Allah ya. Nah inilah tentang bagaimana ada litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Sesungguhnya engkau akan mendohirkan, mewujudkan Allah tadi semua. Maka segala isi alam ini dengan lampu, dengan apa tadi semua ya itu memberikan pelajaran kepada kita. Nah tubuh kita adalah juga abid wal ma'bud. Siapa abid, siapa ma'bud tadi semua. Siapa wayang, siapa dalang. Maka disinilah maka ada dua makom, musyahadah dan muraqabah. Makom pada pandangan hakikat pada sisi Muhammad, maka masih ada kata minta, meminta. Masih ada bahasa nyembah, menyembah. Masih ada kata saksi, menyaksikan. Tapi pada sahabat makom musyahadah, dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia hanya melihat fiilnya. Dia hanya melihat asmanya. Dia hanya melihat sifatnya. Dia hanya melihat sejatinya dirinya, sahabat. Dalam segala perkara. Maka kalau sudah kau di situ, bahagialah kalian. Tadi semua. Damailah jiwa kalian. Maka tentramlah. Surgalah hatimu itu tadi semua ya. Dan tidak perlu lagi oleh dirimu adalah bidadari. Tidak perlu lagi kepada adalah sungai dari madu, sungai dari susu. Tidak butuh lagi istana karena Allah lebih indah dari segala yang indah. Allah lebih besar dari segala yang besar. Allah adalah lebih nyata daripada Allah atau hakul mubin. Hak adalah sangat nyata, mubin adalah sangat pertela, real. Allah itu dua, makanya saksikan awalnya dia, akhirnya dia, dohirnya dia, batinnya dia. Segala yang dohir sebetulnya adalah itulah yang batin, dan segala yang akhir itulah yang awal. Jangan ragu lagi pada dirimu. Maka
Pada suratul Fatihah ada 4 nun dan 3 mim. Inilah sesungguhnya adalah perbincangan dalam suratul Fatihah antara al-abid wal ma'bud tadi. Karena ibadah dari kata abada ya'budu ibadatan, bagaimana mengabdinya si hamba kepada tuannya. Tadi kata Tuhan, kalau aku Tuhan, mana hambaku? Kalau aku hamba, mana tuanku? Tidak boleh dipisah abid wal ma'bud itu. Syariat dan hakikat ahadkan tadi semua. Karena tidak ada hakikat tanpa syariat tadi semua, ya. Dan tidak ada syariat artinya apa syariat tanpa hakikat, ya. Buat apa gula tapi nggak ada manis? Buat apa api tiada panas? Buat apa garam yang tiada asin? Tapi tidak ada asin tanpa garam. Tidak ada manis tanpa gula. Dan tiada jasad tanpa ruh. Karena akan membusuk tubuh ini, sahabat. Tolong pahami ya. Maka kembalinya manusia. Kenapa orang syariat itu hancur? Karena dia masih berwujudkan narun, hawaun, maun, turabun. Qala fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat itu kau diciptakan, dari tempat itu kau akan dikembalikan, dari tempat itu pula kau akan dikebangkitkan. Narun akan kembali pada narun, hawaun akan kembali kepada hawaun, maun kembali pada maun, turabun kembali pada turabun. Maka itulah kematian orang syariat adalah busuk, hancur. Tanah kembali tanah, api kembali api, angin kembali angin, air kembali air. Kematian orang thariqat adalah mengering. Perjalanannya yang tidak sempurna dari semua. Tetapi adalah kesempurnaan orang hakikat, tidak membusuk tubuhnya. Karena dia sudah, tapi belum sempurna kembali pada Nur Muhammad. Tapi kembalinya orang ma'rifat adalah sudah kembali. Apinya kepada Nur Muhammad. Anginnya pada Nur Muhammad. Narunnya, hawaunnya, maunnya, turabunnya kembali dari semua. Maka alif lam lam ha pada batinmu dan mim ha mim dal pada jasadmu sempurna. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Kalau sudah demikian, itulah dikatakan mereka sudah memandang Tuhannya bahagia, ya, dengan berseri-seri tadi semua, ya. Maka dalam Fatihah itu ada 4 nun, ada 3 mim di penghujungnya. Karena sesungguhnya adalah saling memuji antara Allah dan Muhammad. Tapi Muhammad adalah diri dohirnya Allah, sahabat. Dia sedang memuji dengan dirinya. Dia saling menyaksikan antara zat dan sifat. Zat ya Allah, sifat pun adalah Muhammad, itu hakikatnya adalah wujudullah, ainullah, hakikatullah. Maka ta'abar, dunia ini hanya tentang dia sendiri yang bermain. Karena Allahumma ala syai'na ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu dia sendiri, dulu hanya dalang aja sebenarnya. Adapun dalang kemudian di alam sifat dia tajali. Dia menyamar menjadi segala rupa yang berwujudkan Muhammad. Maka jangan tertipu. Maka di bulan Muharram ini bebaskan kalian dari penyakit kulit. Jangan tertipu. Dia menyamar. Ingat itu. Yang jadi Netanyahu pun dia. Yang jadi Khomeini pun dia. Yang jadi si Donald Trump pun dia. Paham itu. Yang jadi si Jack Ma juga dia. Yang jadi Bill Gates juga dia. Yang jadi kamu juga dia. Semuanya hanya satu fi'il dalang. Asma dalang. Sifat dalang.
zat dalang. Wahdatul wujud, satu wujud, wujud dalang, ahad semuanya. Maka syaratnya tidak boleh ditunjuk. Pada saat kau ditunjuk, maka dia syai'in, maka dia makhluk, maka dia kaun. Maka tadi al-akwanu dohiruha jiratun. Maka segala akuan ini adalah apanya? Dohirnya ada tipuan. Maka orang yang masih tertipu dengan tagoyurnya adalah apa nama akuan ini atau syai'in ini, alam ini, makhluk ini, maka kamu nggak bahagia. Ya, itulah pelajaran kepada kita semua untuk menyaksikan. Maka adharawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, di annahu kana satunya Allah al-batin. Allah lah al-batin. Tapi dia nggak berhenti di situ, waqoah. Dan dia apa namanya waqoah. Dan dia harus menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Di annahu kana satunya Allah ad-dohir. Ternyata yang dohir itu yang tidak ada. Ternyata yang kosong itulah yang ada. Ternyata yang kelihatan ada inilah kosong. Ternyata makhluklah yang goib. Allah lah yang dohir. Ini sahabat, yang goib itu makhluk, kamu yang goib. Yang sebenar-benarnya dohir justru dia. Tadi waqwa dan mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, di annahu karena satunya Allah ad-dohir. Ternyata yang sebenar-benarnya yang batin itulah yang dohir. Maka tadi kata Abah, yang dohir itulah yang sebenar-benarnya yang batin. Yang akhir itulah yang sebenar-benarnya yang awal. Jadi kalau kau melihat begitu, maka orang syariat, sahabat, adalah berzikir pada Allah dengan ucapan La ilaha illallah, La ilaha illa huwa, La ilaha illa anta, La ilaha illa ana. Orang syariat mengingat Allah dengan ucapan dan perbuatannya. Maka orang yang sadar perbuatannya adalah fi'il Muhammad, berarti fi'il Allah pada dirimu, ke sawah pun dikir, ke kantor pun dikir, kemanapun dikir. Itulah as-salat ad-dikir. As-salat bimana akimis salat, itu adalah aqoma yukimu iqamatan bimana muta'adi. Artinya adalah fi'lun amrinnya adalah aqoma. Artinya selamanya engkau apapun yang kau lakukan, selama ingat pada apapun gerak yang dilakukan, diamnya maupun geraknya, itulah diamnya Muhammad, geraknya Muhammad, nyatalah diamnya Allah, geraknya Allah. Maka itulah diamnya kamu sholat, geraknya kamu sholat. Tapi kalau sholat diartikan bahwa fi'lun amrinnya adalah qoma yakumu qiyaman, walaupun kamu berdiri, tapi sesungguhnya adalah tidak sholat. Itulah Nabi bersabda, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Itu contohnya. Maka ciri orang yang tidak sholat secara menurut pandangan kamu tapi sholat, mereka banyak berbuat di alam dunia ini. Banyak amalnya, banyak perbuatannya, menciptakan makhluk-makhluk yang bermanfaat. Maka nampaklah oleh kalian, mereka lah yang kamu anggap kafir itu yang sebenar-benarnya sholat. Kalau kalian ngerti tadi semua ya. Nah, inilah maka mengingat Allah secara thariqat adalah dengan hati. Jadi mengingat Allah dengan syariat adalah dengan ucapan, perbuatan. Mengingat Allah adalah dengan thariqat, dengan hati mengingat dia. Asma Allah tadi semua ya. Asma Allah adalah asma Muhammad tadi. Fi'il Allah, fi'il Muhammad sebetulnya. Yang nampak pada fi'il Adam dari semua. Jadi gerak Adam itu gerak Muhammad, gerak Allah. Maka tadi kata Abah, dalam penglihatanmu, maka pada saat ruh
itu adalah apa namanya, dikatakan ruh pada matamu itu disebut basor, ruh pada telingamu disebut sama, ruh pada mulutmu disebut kalam, ruh pada hidungmu disebut dengan hidup, hayat, nafas. Itulah Al-Quran itu hidupmu, hidungmu, Injil itu matamu, Toret itu telingamu, Jabur itu mulut. Maka sesungguhnya kitab itu adalah tentang sini semua, kepalamu ini, hadis semua. Inilah makanya Sidroh Al-Muntaha, disinilah Jabur, disinilah Toret, disinilah Injil, disinilah Al-Quran. Disinilah Ibrahim, disinilah Nuh, disinilah Musa, disinilah Isa. Disinilah Jibril, disinilah Mikail, disinilah Israfil, disinilah Abu Bakar, disinilah Umar, disinilah Utsman, disinilah Ali. Disinilah Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Semuanya ada pada tubuhmu, tadi semuanya. Maka itulah suratul Fatihah 4 nun dan 3 mim tadi semua. Karena pada saat bismillah, aku menjadikan diriku Ar-Rahman, aku adalah mengadakan Muhammad. Ar-Rahim, aku mengatakan rahasiaku. Alhamdulillah, ya Muhammad, aku juga memuji diriku. Rabbil Alamin, ya Muhammad, yang berbuat itu aku juga dohir dan batin. Ar-Rahmanir Rahim, ya Muhammad, yang membaca Fatihah itu aku juga memuji diriku. Maliki Yaumuddin, ya Muhammad, engkau juga ganti kerajaanku, tiada lain yang sembahyang itu aku juga. Ya Muhammad, la yadkurullah, la sholata, kata Nabi. Apa namanya kata Allah tadi? Ana rabbaka usalli. Iyyaka na'budu ya Muhammad, aku memuji akan diriku. Wa iyyaka nasta'in ya Muhammad, tiada yang tahu akan diriku adalah hanya kamu, tapi kamu adalah aku. Ihdinas siratal Muhammad, ya Muhammad, yang gaib itu aku dan kamu adalah kemuliaanku. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Muhammad, dengan kalamku maka sekalian ini ada. Kun kayaku tadi. La ilaha illallah Muhammad, kun sholli ala Muhammad. Tadi semua ya. Waladdallin, ya Muhammad, jika tiada kasihku maka tiada engkau tahu rahasiaku. Amin, ya Muhammad, engkau adalah ganti rahasiaku. Sahabat, karena engkau adalah aku adalah engkau. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kalau aku Tuhanmu, engkau hambaku. Kalau engkau hambaku, akulah Tuhanmu. Al-abid wal ma'bud wahid. Itulah yang disebut dengan mukhlas. Ikhlas yang tertinggi adalah mukhlas. Maka itulah orang yang sudah tidak akan lagi merasa berbuat amal. Orang yang sudah tidak lagi merasa sholat. Orang yang sudah tidak lagi. Itulah yang sholatnya bukan lagi sebagai sebuah kewajiban. Tetapi adalah merupakan dia memuji dirinya. Akan dirasakan oleh kamu sebuah kebutuhan. Bukan kewajiban. Kau merdeka dari merasa sholat. Engkau merdeka dari merasa berilmu. Engkau merdeka dari merasa ada. Engkau merdeka dari segala sangkaan dirimu, karena engkaulah sejati-jatinya dia dari semua. Maka itulah yang harus kau katakan dalam batinmu setiap kesempatanmu. Aku Allah dan diriku tidak ada dari semua ya. Sahabat, karena kalau tidak disampaikan dan tidak ada yang menyampaikan, maka batillah. Maka hari ini tidak ada lagi yang harus kita sembunyikan.
maka temukan adalah diri yang sehingga kita mengerti mana khalik, mana makhluk, bagaimana hubungannya disebut khuluk. Maka ada ahlakul hasanah, ahlakul karimah, ahlakul adimah. Disitulah sesungguhnya ahlakul adimah berarti engkau sudah menyaksikan adalah akhlaknya Rasulullah. Itulah yang Allah puji, ya Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah sudah akhlaqu bi ahlakillah. Ahlakmu ahlakku, sifatmu sifatku. Maka inilah, maka dirimu, mata, telinga, mulut, hati, tulang, darah, maka darahmu menjadi iradah, iradah Allah menjadi darahmu, kemudian kudrat Allah menjadi tulangmu, ya, ilmu Allah menjadikan kolbumu, kalam Allah jadi mulutmu, sama Allah menjadi telingamu, basar Allah jadi matamu, hidup Allah jadi kulit dan nafasmu. Maka hilanglah dirimu, habislah dirimu. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Man arafa nafsahu, sekarang kau kenali. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Engkaulah Rabb itu. Wa, kata Allah, wa ana ila rabbikal muntaha. Kata Allah, sesungguhnya wa inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Tuhanmu yang meliputi dirimu, wujudmu, kudratmu, iradahmu, hayatmu, samamu. Maka situlah sesungguhnya kenyataan, ya. Maka ayan sabito adalah ruhmu, bagian dirimu yang halus dan dirimu yang kasar. Ayan Horjia, Adam dan Muhammad sudah satu. Itulah Adam dan Muhammad. Makanya katakan, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu Muhammad. Tiupkan pada dirimu, pada kepala, pada badan semua, ataupun bagian di mana kalian yang sakit. Maka itulah, ya sahabat, adalah obat pada kita semua. Barangkali itu saja pada malam hari ini. Mungkin barangkali ada sedikit dalam, tapi adalah sesungguhnya adalah karena bicara tentang ikhlas, bicara tentang mukhlis, bicara tentang mukhlas, bicara tentang abid wal ma'bud, bicara tentang ahlakul hasanah, ahlakul karimah, ahlakul azimah, maka tidak bisa kita bicara tanpa bicara yang tinggi antara insan, antara Adam, Muhammad dan Allah yang ahad pada dirimu semuanya. Banyak-banyakan rokaat, bukan berlomba-lomba bangun masjid. Hidupkan masjid pada diri. Innama ya'muru masajidallah. Inilah masajidallah. Tubuhmulah masjid itu. Lahirkan Muhammad. Islam tanpa melahirkan Muhammad tidak akan muslim. Iman tanpa melahirkan Muhammad tidak akan jadi mukmin. Ihsan tanpa melahirkan Muhammad tidak akan pernah jadi muhsin. Tubuhmu walaupun sujud kayak apapun di masjid, 1000 masjid termasuk Masjidil Haram, selama kau melahirkan Muhammad tidak akan pernah menjadi masjid. Karena badanmu lah innama ya'muru masajidallah itu. Allah sudah bicara Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur jauh sebelum Masjidil Haram dibangun, Masjidil Aqsa dibangun. Nah inilah tentang Masjidil Aqsa juga. Pahami. Yahudi di situ, Nasrani di situ, Islam di situ. Tapi diadu domba oleh Zionis. Yahudi orang baik, orang yang bertanggung petunjuk. Bahkan tidak harusnya kamu Yahudi dulu. Barulah Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah
Nasrani. Orang yang mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah. Barulah salamun qaulam mir rabbir rahim. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berserah dirilah pada Allah. Bersandarlah pada Allah. Tadi semua ya. Maka ha antum haula'i tud'auna litunfikuna fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhalu fa innama. Di sini ada kata Allah karena bahil yabkhalu. Bahil bin pelit. Tadi semua. Salat banyak kayak apa kata Nabi, la salata illa man zakatallah. Tidak ada salat yang tanpa berzakat. Saya dukung dalam hal ini adalah Menteri Agama melepaskan qayyid tadi semua ya. Kemudian tetapi sifat zakatnya yang muqayyad yang tadi ada nisab, ada haul ya. Itu adalah harus pegang satu urusan. Tapi sebenarnya Allah lebih menyukai alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, dalam keadaan lapang maupun sempit tadi semua ya. Sahabat, inilah mari kita, karena Abah kasih tahu, kalian mau percaya atau tidak, sampai 2045 ini dunia tidak baik-baik saja, sedang terjadi pergantian sebagaimana Bani Ad dihilangkan, Bani Samud dihilangkan, kaum Saba dihilangkan, kaum Mesopotamia dihilangkan, Babilonia dihilangkan, dan Allah mengatakan aku akan ganti dengan kaum yang senang berbagi. Tadi semua ya. Maka Allah berkata di sini adalah wa may yabkhalu wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Sebetulnya pada saat kamu pelit, kamu sedang pelit pada dirimu sendiri. Akan timbullah bencana pada dirimu sendiri karena kepelitanmu itu semua. Ya. Maka disinilah harus kita memahami kenapa kata alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Wa anfusihim, kalau perlu dengan jiwa anfus, untuk a'dhamu darajatan indallah, untuk sampai pada darajat yang baik di sisi Allah itu. Bukan dengan tahajud, bukan duha, dengan gedeng, dengan khotaman, bukan manaqib, bukan. Ulus. Tadi. A'dhamu darajat ulaika. Oh, kata ulaika, mereka itulah humul faizun, yang akan mendapatkan kemenangan. Yubasyirhum rabbuhum birahmat. Mereka akan dihibur di dunia ini dengan kasih sayang. Dan nanti di akhirat mendapatkan surga bahasanya. Begitu. Dan Allah ridho kepada mereka. Karena mereka ridho kepada Allah. Kenapa? Karena tadi. Kita ini adalah makhluk dan Allah khalik. Khalik wal makhluk wahid. Tadi semua. Dan adapun tujuan daripada khalik mentajalikan dirinya adalah untuk takhallaqu bi ahlakillah. Salah satu takhallaqu bi ahlakillah, ahlak Allah adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Bukan kalimat sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Enggak. Berbuat baiklah kamu. Saling memaafkanlah kamu. Itulah kenapa Allah Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afun Karim. Bukan hanya mulut doang habis tarawih. Allahumma innaka afuun karim. Elunya pendengki, pendendam. Ada semua. Ya, sifat Allah. Takhallaqu bi ahlakillah. Kalau Allah razik, maka Allah adalah. Kamulah marzuk itu. Kalau kamu adalah Allah az-zikir, kamulah mazkur itu. Ada semua ya. Coba. Itu yang harus dipahami. Maka dilanjutkan oleh Allah adalah dikatakan wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an nafsihi. Tadi semua ya. Wallahu ghaniyun wa antum fuqara. Allah lah yang kaya, wa antum fuqara, kamulah yang miskin. Tuh. Maka wa in tawallau yastabdil. Nah, ini ada bahasa tubadil. Aku akan ganti kata Allah. Wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum, dengan kaum yang lebih baik. Nah, inilah kata apa? Ada 6 ayat senada dengan ini. Allah akan ganti kaum-kaum yang kikir, yang bahil. Apalagi di jalan Allah. Tadi semua. Seperti Arab Saudi itu. Ya.
Malah sekarang dia hartanya bahkan 40% duitnya Arab Saudi itu di Amerika. Coba kalian masih ngagungkan mereka. Dan inilah ayat ini berkata tentang Rasulullah bahwa telah bercahayanya adalah bintang Suraya itu Arab Saudi. Di mana pada saat amanah tidak bukan pada negara yang tepat, maka mereka akan diganti. Nah, siapa penggantinya? Maka Ibnu Abbas bertanya, siapa ya Rasulullah? Nih, ditepuklah Salman Al-Farisi. Nih, Salman. Dan mereka kaumnya. Nah, itulah Iran hari ini. Allah ini bicara Iran dan Israel hari ini. Ayat ini sebetulnya. Karena kebahilan manusia. Maka Abah menyaksikan, kata Abah, negara Islam itu yang hanya hidup masih satu Iran saja. Maka dia masih dipercaya oleh Tuhan bisa menciptakan industri pupuk, industri kimia, industri. Kalau kamu pernah pergi ke Iran, kalian akan menyaksikan betapa hebatnya negara itu. Diboikot puluhan tahun oleh Amerika dan antek-anteknya dia terus tumbuh. Karena dia, kalian malah tuduhnya Syiah lah, apalah. Nah, inilah. Mana yang kalian bela? Syiah yang Islam? Ataukah Arab Saudi yang Zionis bersama Amerika? Silakan, itu pilihanmu sendiri. Dan itulah keselamatan semua. Ya. Maka Allah berkata, ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk mengimpakkan hartamu di jalan Allah. Apa itu? Berjuang di jalan Allah. Untuk apa? Kemakmuran. Kenapa harus makmur? Karena kalau kadal fakru ayakana kufran, kalau kepakiran menimbulkan kekufuran, maka hari ini kita negara mengaku Islam, tapi korban judi slot terbesar, korban judi online terbesar, 1.200 triliun korban judi online. Padahal tukang sholat, masjidnya banyak, adzannya 5 kali tiap hari. Tiap Muharram ada takbir akbar, Muludan takbir akbar, Rojab takbir akbar. Coba. Tapi sama sekali tak berdampak dalam kehidupan. Sibuk di ruang-ruang ibadah, tapi tidak sibuk di ruang kemanusiaan. Sibuk vertikal, tapi tidak sibuk horizontal. Padahal vertikal itu tak ada selama kamu nggak horizontal. Ibadah pada Allah itu tidak ada pada saat tidak ada ibadah sosial pada manusia. Bukan kecerdasan kepada Tuhan, tapi kecerdasan sosial yang harus kamu bangun, sahabat. Ini hanya anjuran saja. Silakan mau percaya, silakan mau ikut. Maka Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang fakir jika kamu berpaling dari jalan yang benar tadi. Dan dia akan menggantikan kamu, Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka akan durhaka sepertimu. Dan mereka adalah tidak akan durhaka sepertimu. Semuanya. Bahkan semuanya tidak mau diserahkan hidupmu, hidup Allah. Hidup Allah diakui, wujud Allah diakui. Maka kita ini la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tiada sedikit pun kita memiliki apapun, sahabat. Kalau tidak, inilah hari ini. Kita sedang diacak-acak dan siap-siap saja. Ya. Maka di ayat yang lain kata Allah apa? Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuh, Tuhanmu lah yang maha kaya lagi penuh kasih sayang. Justru manusia menciptakan kebencian, saling membenci atas nama agama. Saling membenci atas nama Quran. Saling membenci atas nama Injil. Saling membenci atas nama Taurat. Saling membenci atas nama Weda, Tripitaka. Terus di mana? Maka kata Allah, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasya iyasa yudhibkum wa yastakhlib mim ba'dikum masya'u kama ansha'akum dikatakan min durriyati qaumin akharin, tuh, dengan kaum yang lain.
Tuhanmu yang maha kaya lagi penuh rahmat. Jika menghendaki, dia akan memusnahkanmu. Setelah itu dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan orang lain. Ngerti nggak? Setelah karena bahilnya kita, kikirnya kita akan dimusnahkan. Kata la tunsorun, kata Allah. Karena kamu tidak mau kembali pada Allah dan bahil kepada Allah. Tidak mau berjuang di jalan Allah. Padahal kamu ngaku iman. Tapi sebenarnya kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amana billah. Sebetulnya apa yang kau katakan iman. Tidak pernah kau iman. Kalau iman pada Allah. Iman hari akhir. Maka kata Nabi, kau akan menyayangi tetanggamu. Kau akan menyayangi tamu. Kau akan menyayangi manusia. Berarti iman yang palsu. Apa? Bagi Allah nggak peduli dengan tahajudmu, duhamu, bacaan Quranmu bahkan. Pahami ini sahabat ya. Maka warabbukal ghaniyyu dzurrahmah iyasya yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma sya'u kama ansha'akum min durriyati qaumin akhar. Tadi semua. Nanti banyak orang dari keluarga orang lain tuh. Karena ruh tidak pernah mati, casingnya yang mati. Yang akan dibasmi adalah casing yang tidak berguna. 7 kali tidak berguna, pindahlah ke tubuh binatang. Paham itu? Ya. 7 kali tidak berguna, maka Imam Farul Raji sudah mengatakan akan dipindahkan ke tubuh binatang. Ya. Ini gimana sih menyusun kertas? Ya. 7 kali tidak ada gunanya, maka kamu akan dipindahkan ke tubuh binatang. Ya. Abah satu yang tahu itu. Ya. Bagaimana sekarang ini? Kata Abah juga udah sulit. Bahkan kemarin teman Kalimantan Tengah menyaksikan ribuan jemaah Jum'ah. Tapi tak satupun manusia. Karena sifat kemanusiaan yang sudah hilang. Ya. Pahami ya sahabat. Ini bukan dan Tuhan sudah puluhan ayat mengingatkan tentang itu. Sampai kata kul kunu kata Allah. Dijadikan besi dan batu dari semuanya. Karena kerasnya hati manusia dari semuanya. Maka dikatakan oleh Allah ada yang katakan kama ansakum min durriyati qaumin akhar, maka dia akan melahirkan kamu dari keluarga orang lain. Kenapa? Karena kamu telah dibasmi sebentar ruh itu tidak ada mati. Kata Abah juga, kita ini abadi seabadinya Tuhan. Ingat itu, nggak ada mati itu. Mati itu tidak ada, yang ada ganti casing. Nah, casing inilah yang akan diganti casingnya. Semua. Dan hari ini gerbang penggantian casing. Dan Allah sudah mengingatkan surat ayat ini. Ya. Ma yashau kama ansha'akum min durriyati kaumin akhir, dari kaum yang lain. Tadi. Karena bangsa ini sudah dibantai, dihabisi. Tapi jiwanya harus kembali mempertanggungjawabkan apa tadi. Maka butuh casing baru. Tapi sayang, sekarang yang menjadi orang tuanya adalah, maka tadi kata Allah. Ya. Dia menggantikanmu dengan yang kehendakinya sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan kaum orang lain. Tuh. Paham itu. Kalau yang nggak ngerti reinkarnasi dia akan paham. Kamu bisa lahir dimanapun. Jiwamu akan lahir dimanapun. Kamu saksikan hari ini di Sudan, di Ethiopia, di Mali. Jangankan kemewahan. Minum 2 kali sehari saja nggak ketemu. Mayat bergeletakan di mana-mana karena tidak bisa minum. Kalian masih bisa makan, masih ngeluh aja tadi semua. Semua ya. Kamu bisa lahir di situ. Maka kata Abah juga, Abah menyaksikan manusia yang lahir dari keluarga sultan menjadi calon tukang batu tubuhnya. Abah menyaksikan orang-orang yang tukang petani di Kalimantan lahir dari keluarga sultan. Karena kalian nggak ngerti, sebenarnya diri kita adalah bukan tubuh ini. Tapi jiwa, ruh yang ditiupkan oleh Allah. Dan itu tidak mati, seabadinya Allah. Tapi hanya tubuhnya akan diganti-ganti terus. Seperti kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud, kaum ini semua tadi. Mesopotamia, Bebelania, semuanya. Dan pelitnya mereka. Tadi semua, ya.
Inilah yang Allah, maka di dalam tafsirnya, maka di sinilah Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembalilah kepada Tuhan dan berserah dirilah. Maka kata Abah, jangan mengakui-ngakui. Ini siapa sih yang menyurutkan kitab di sini, malah akhirnya jadi Abah nggak tahu di mana kitab itu semua. Beres kadang-kadang menjadikan, kadang-kadang Abah itu lebih suka acak-acakan, tapi Abah menemukan kitab gampang. Semua ya. Ini mau ngambil kitab udah bingung. Semua ya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Ya. Pahami bahwa hari ini, kata Abah juga, mulai 2027, mulai 2025 adalah pemberitahuan, dan Abah adalah menyampaikan ini, berita ini tadi semua. Ingat, ya, kamu baca dalam kitab Sirul Asrar, orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Semua ya. Tadi semua. Karena hari ini manusia adalah sudah kehilangan jati dirinya. Ya. Inilah yang kata wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsarun. Ya. Kemudian beberapa tafsiran ya. Ini Abah ambil beberapa tafsir. Abah sebetulnya memahami dengan tadi penjelasan sendiri. Dalam sebuah tafsir, bahkan ini tafsir lahir dari seorang ulama Arab Saudi, sebetulnya Imam Masjidil Haram. Ya. Abah artikan saja artinya. Inilah kalian wahai orang-orang mukmin, kalian diajak untuk berimpak di jalan Allah dalam rangka memerangi musuh-musuhnya. Tadi semua. Bukan kita menjadi jongos dari mereka. Hari ini Islam jadi jongos dari mereka. Tadi semua. Ya. Dan menolong agamanya. Di antara kalian ada kikir dan tidak berimpak di jalan Allah. Tuh. Tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Bahkan Menteri Agama sudah bagus mengajak kepada kita, ayo qoyidnya dilepaskan, jangan hanya 2,5%. Karena 2,5% hari ini tidak cukup menutupi. Ini akal-akalan pakai pikir. Dokter itu profesi nggak dibahas dulu. Nah inilah ketololan. Orang-orang yang berpenghasilan tinggi kayak dokter, kayak profesional, kayak akuntan publik, kayak apa, income miliaran, nggak dihitung. Dia bilang, enggak ada zakatnya dari sono. Tuh. Dari semua. Saya bilang sama teman-teman sini, karena Abah suka diberi orang. Kalau diberi orang, Abah zakatnya 20%. Rikaj. Tapi sekarang, bahkan duit rikaj, ustad-ustad yang ceramahnya 60 juta, 70 juta, 80 juta. Coba tanya dia, ada zakat nggak tuh? Dan Abah kasih tahu ke mereka yang punya tarif sampai 50 juta, 60 juta ceramah. Kamu itu bukan lagi 2,5%, tapi rikaj. Itu barang temuan. Karena petani yang begitu susah, jerih payah. Maka itulah kenapa dengan pengairan adalah 5%. Tanpa pengairan 10%. Artinya manusia itu akan dilihat dari tingkat masyakot dalam kehidupan. Kok profesional yang justru masyakotnya sederhana, malah tidak mau zakat. Inilah akibat betul Menteri Agama tadi. Karena qoyid, karena zakat dibatasi 2,5% dan kemudian terjebak pada mustahik zakat. Semua ya. Muqayyidnya harus dirubah. Bukan hanya fakir, miskin, ibnu sabil, itu harus dirubah. Tapi hanya saya saran Abah, jangan sampai itu dirubahnya dari zakat ke sedekah menjadi MBG. Itu saja. Ya kalau pesan Abah tadi semua. Ini dari terjemahan, dari tafsiran seorang ulama imam besar Masjidil Haram. Ya. Barang siapa yang kikir maka dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan kalian, sebaliknya kalian membutuhkan Allah. Bila kalian berpaling dari iman kepada Allah dan tidak menjalankan perintah-perintahnya, dia bisa membinasakan kalian dan menghadirkan kaum yang lain yang lebih baik. Yang tidak bahil. Semua. Justru yang tidak bahil itu Yahudi. 30% dari income-nya. Kalau kamu ngerti. Maka kenapa mereka dipercaya oleh Tuhan menciptakan segala teknologi yang kalian gunakan hari ini. Dari semua. Mereka dipercaya. Karena mereka coba. Kamu yang 2% mengapirkan mereka. Mereka yang 30%. Tadi semua. Ya. Kita lah paling rendah. 2,5%. Inilah koin yang harus dirubah. Kalau tidak,
Akhirnya dengan beragam ini mustahiknya sudah susah lagi dihitung berdasarkan 8 muqayyid tadi batasannya. Ya. Akhirnya tidak tertolonglah. Akhirnya mereka masuk pada bank emo, pinjaman online, judi online. Maka inilah Abah tadi poyaan sama Profesor Adrin semua ya. Marilah kita rubah sekarang ekonomi tauhid, kembalikan ekonomi tauhid, bukan ekonomi abal-abal, bukan ekonomi akal-akalan. Bagaimana mau di kita ada bank syariat, ada bank apa namanya, sementara banknya adalah masih konvensional. Tadi ya, yang mengaku hari ini itu hanya pemalsuan saja, mau bank apa namanya, bank apa namanya? Selain kok, ya bank syariat itu namanya kayak muamalat tuh bank apa namanya sebutnya? Syariah ya. Bagaimana mungkin ujungnya bisa syariah kalau di atasnya konvensional? Coba, janganlah kayak pakai palsuan lagi. Ya, udah lebih baik konvensional tapi benarkan metodologinya. Itulah kenapa Dewan Ifta Mesir sudah tidak lagi mengharamkan bank konvensional. Nggak usah syariah-syariahan, tapi sebenarnya adalah konvensional. Ibaratkan yang dibajui babi, yang dibajui sapi. Marilah kita beragama dengan jujur sekarang dalam segala hal. Dalam bab haji, bab umroh, bab ini, bab itu, bab zakat, bab lain sebagainya. Bukan hanya sebatas akal-akalan. Tadi semua ya. Nah kemudian di dalam satu tafsir lagi, ini juga dari Imam Masjidil Haram juga ini. Ya, namanya adalah, yang bernama adalah Tafsir Riyad di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram. Dia pun menafsirkan ya, walaupun mereka Wahabi, tapi ada tidak semua Imam Masjidil Haram itu Wahabi. Ya, kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menginfakkan sebagian dari harta kalian di jalan Allah, dan tidaklah diminta dari kalian untuk menginfakkan seluruh harta kalian. Maka di antara kalian ada yang tidak mau berinfak sesuai aturan karena kikir dan dari hartamu. Maka kata Allah, orang takwa, sodako, alladzina yunfikuna bisyarr, saya ini miskin, saya ini miskin. Nah, sahabat, Allah menyebutkan kata alladzina yunfikuna. Itulah lebih hampir 600 atau 800 ayat dalam Al-Quran. Allah nyuruh sholat cuma 2 atau 3. Ya, tahajud cuma 1. Itu pun kamu salah nafsirkan lagi tahajudnya. Kata saum hanya 1 huruf. Kata siam hanya 3 huruf. Terus kamu berbangga-bangga dengan itu. Sementara Allah ini bukan tadi. Orang iman apalagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia mengatakan tidaklah disebut iman yang sempurna sampai kita mengeluarkan harta yang kita cintai.